Jadi, jadi yang betul mana? Yang benar yang mana ini? Tunggu dulu, saya ada lari kemana-mana. Siapa yang betul? Ketika Theosmu bilang kalau kau makan buah itu pada hari kau makan kau meninggoy, lalu ular mengatakan tidak. Kalau kau makan buah itu kau sama seperti Theos, tahu mana baik mana buruk. Siapa yang perkataannya terbukti pada waktu Adam memakan buah itu? A. Theos, B. ular. Silakan jawab. Mengatakan bahwa ternyata iblis itu ular naga. Saya bingung, apakah Tuhan kalian ternak ular naga? Ini ular ternak loh. Tiba-tiba ular ini jadi ular naga. Kalau mau bilang bahwa ternak ular naga Tuhan kalian, tapi dari jelmaan iblis, dari jelmaan malaikat, jangan cocokmologi begitu. Ini kitabnya orang Yahudi yang kalian pegang loh. Kalian jelaskan kitabnya orang Yahudi dengan penjelasan yang baru muncul kemudian ratusan ribu tahun setelah mereka generasi ke generasi memelihara kitab ini. Adam terkutuk. Bahkan di kitab kalian yang wahyu pun boleh kalian tunjukkan. Silakan dalam kitab perjanjian baru. Adam terkutuk dan baru kalian jelaskan kepada saya. Apa maksud ular adalah hewan ternak ternyata adalah malaikat yang menjelma iblis. Saya nggak ngerti ini, mana yang betul ini, ya. Begitu cinta. Jangan bawa ajaran gereja di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Komal Unirifa sendiri yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau akan panas seperti biasanya, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mengatakan bahwa ternyata iblis itu ular naga. Saya bingung, apakah Tuhan kalian ternak ular naga? Ini ular ternak loh. Tiba-tiba ular ini jadi ular naga. Kalau mau bilang bahwa ternak ular naga Tuhan kalian, tapi dari jelmaan iblis, dari jelmaan malaikat, jangan cocokmologi begitu. Ini kitabnya orang Yahudi yang kalian pegang loh. Kalian jelaskan kitabnya orang Yahudi dengan penjelasan yang baru muncul kemudian ratusan ribu tahun setelah mereka generasi ke generasi memelihara kitab ini. Ya. Maka jelaskan menggunakan kitab Kejadian di sini, di mana secara eksplisit dijelaskan bahwa di sini ular itu adalah iblis. Tunjukkan kepada saya dalam kitab Kejadian pasal ketiga ini, konteks ayat ini, di perikop ayat ini ada tertulis bahwa ular itu adalah iblis dan manusia jatuh terkutuk dalam dosa. Itu poin kita. Kalau kalian membawa pengajaran ribuan tahun kemudian, itu doktrin manusia, doktrin bapak gereja kalian.
tidak masalah, imani untuk kalian. Atau mau mengatakan seperti yang disampaikan oleh saudara saya Arif, Lucifer yang malaikat berontak berevolusi menjadi ular, membenarkan teori Darwin, makhluk itu berevolusi. Ngeri ini, ngeri banget ini, sisterku sayang. Ya, fokus di kitab Kejadian, karena kitab Kejadian nggak ada kaitannya dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu baru muncul nanti ribuan tahun kemudian setelah kitab ini dibukukan. Ya, Septuaginta itu 3 abad sebelum Masehi. Yesus hadir di pertama Masehi. Di Pulau Patmos itu Yohanes itu sekitar 100-an Masehi, atau sekitar 60-an 70-an kurang lebih lah. Nggak ada kaitannya dengan Septuaginta, nggak ada kaitannya dengan kitab Kejadian. Bagaimana mungkin ada kitab yang muncul ratusan ribu tahun kemudian baru dijelaskan menggunakan kitab yang baru muncul lagi kemudian. Ya, coba saya minta di dalam kitab Kejadian carikan kepada saya bahwa Adam terkutuk. Bahkan di kitab kalian yang Wahyu pun boleh kalian tunjukkan. Silakan dalam kitab Perjanjian Baru. Adam terkutuk, dan baru kalian jelaskan kepada saya apa maksud ular adalah hewan ternak, ternyata adalah malaikat yang menjelma iblis. Saya nggak ngerti ini, mana yang betul ini, ya. Begitu Cinta, jangan bawa ajaran gereja di sini ya, sayang. Silakan. Jangan dipotong dulu ya, Kak. Ya, silakan. Jadi ular di sini itu hanya sebagai penafsiran. Maksudnya bagaimana? Saya nggak ngerti. Maksudnya ular sebagai penafsiran itu maksudnya gimana? Iya, jadi Nggak ngerti ular ini. ini ditafsirkan sebagai iblis. Pengaruh Ular ini yang mana? Ular yang mana? Ular yang mana sayang? Yang di kitab Kejadian atau yang di kitab Wahyu? Di Kejadian dan di kitab Wahyu juga. Coba saya tanya sama kamu, kitab Wahyu tersebut maknanya alegori atau harfiah? Kalau kakak bilang kitab Kejadian dan Wahyu tidak berhubungan, kakak salah, karena seluruh kitab, seluruh pasal di dalam Alkitab ini saling berhubungan. Kalau kakak Itu Kristen. Kalau kakak bilang Sebentar Kejadian dulu dan sayang, tidak berhubungan, Jenny. kakak salah. Sebentar Jenny. Itu kan bagi umat Kristen, karena kalian mendapatkan kitab yang sudah dikanon. Kalian ini kan Kristen. Kalian mengambil kitab orang Yahudi, mencampurkannya dengan kitab karangan Yohanes di Pulau Patmos. Lalu kalian katakan kitab ini saling berkaitan. Itu kan kata kalian. Saya tidak masalah dengan itu. Tapi secara logika, di dalam kitab Kejadian ini dituliskan bahwa ular itu adalah hewan ternak. Lalu tiba-tiba muncul kitab Wahyu ratusan ribu tahun kemudian mengatakan hewan ternak ini adalah jelmaan dari malaikat berontak. Pertanyaan saya adalah, apakah iya, tidak masalah. Aduh Elis, tiba dulu Elis. Menurut kalian Kristen saling berkaitan tidak masalah. Kalian mau mencocokmologi dengan kitab Tatang Sutarman pun nggak masalah. Pertanyaan saya, ini adapun ular adalah hewan cerdik dari segala binatang, berarti ini salah. Atau ini dusta. Karena ternyata ular bukan hewan, tapi malaikat yang berontak. Secara konsekuensi ditafsirkan sebagai iblis. Jadi Kak, ditafsirkan itu sebagai iblis itu maksudnya apa? Ditafsirkan sebagai iblis, kamu tahu nggak arti iblis itu apa? Iblis itu apa? Ditafsirkan sebagai iblis karena dia yang telah menggoda manusia untuk melawan kehendak Allah, yaitu jangan memakan buah terlarang itu. Jadi ular yang telah menghasut manusia ini ditafsirkan sebagai iblis karena dia yang telah menghasut untuk tidak menaati perintah Allah, yaitu jangan memakan buah pengetahuan. Berarti ular seluruh dunia ini iblis? Tidak. Loh, jadi mana ini? Ular itu esensinya binatang atau iblis? Saya Ular tanya. pada saat itu, Kak. Kamu tahu tidak? Jangan Ular ini sekarang. Kamu baca ini. Dalam ayat ini, ular itu dikutuk jalan dengan perutnya dan memakan debu, dan dikatakan keturunan ular itu akan bermusuhan dengan keturunan perempuan. Kalau kamu bicara tentang kitab Kejadian tentang keturunan ular, berarti ini nenek moyang ular. Ular pertama yang diciptakan. Kamu tahu nggak? Ini nenek moyang ular nih yang dibicarakan.
Ular itu masuk dalam klasifikasi hewan, bukan jelmaan setan. Kecuali kalian mau mengakui bahwa kitab Kejadian ini salah, bahwa dia bukan hewan yang diciptakan, tapi malaikat yang berontak yang jelma jadi hewan. Ini kan penyesatan namanya ini. Dalam kitab orang Yahudi ribuan tahun lamanya tertulis bahwa ular adalah hewan ternak. Tiba-tiba muncul kitab Patmos, di pulau Patmos ditulis oleh Yohanes, katanya, konon katanya, mengatakan bahwa ular dalam kitab Yahudi itu adalah malaikat yang berontak. Jadi yang betul kitab Kejadian ini atau tulisan di pulau Patmos itu, ular itu sebetulnya hewan atau malaikat yang berontak? Silakan dijawab dulu. Harus ada salah satu yang salah lah. Kenapa? Di sini ular hewan, di kitab Wahyu ular itu iblis. Yang betul yang mana? Atau mau mengakui seluruh ular di dunia ini adalah iblis? Itu konsekuensi loh. Pakai akal, pakai akal. Jangan pakai doktrin. Pakai doktrin habis peradaban ini nanti. Ini sama kamu nggak bisa bedain mana ayam mana bebek nih. Kalau kamu tidak bisa membedakan mana iblis mana ular, mana hewan mana malaikat, sama kamu nggak bisa bedakan mana ayam mana bebek loh. Di antara yang berbeda klasifikasi saja kamu tidak bisa bedakan, apalagi yang klasifikasi ordo dan ininya genusnya sama. Kamu belajar biologi nggak? Dalam ranah biologi ada klasifikasi unggas. Dalam klasifikasi unggas ada yang namanya ayam, bebek, dan burung. Apakah mereka sama? Tidak. Dalam satu genus saja ada perbedaan. Ini malaikat bentuknya beda, binatang bentuknya beda. Tiba-tiba binatang ular ini adalah malaikat berontak, ditafsirkan lagi. Itu tafsir yang benar atau tidak ketika dikatakan ular ini adalah iblis? Coba dan definisikan apa itu iblis. Iblis malaikat berontak pula. Ini penyesatan terbesar di peradaban yang dibiarkan terus-menerus loh. Ular yang tidak ada hubungannya dengan setan atau iblis yang berontak tiba-tiba dituduh sebagai iblis. Ini ngamuk nenek moyang. Ular-ular nih dipatok kalian sama ular nih, nenek moyangnya kalian tuduh iblis. Malaikat dikatakan berontak. Astagfirullah. Coba kalau doktrin gerejamu kamu bawa, saya sudah paham betul itu adindaku. Itu tidak apa-apa, itu untuk kamu aja. Tapi dasar penjelasan doktrin gerejamu itu harus saya tanyakan. Pahami sekali lagi, teman-teman perhatikan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Malaikat berontak itu di surga. Ini di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Malaikat Tadi kan saya di sudah bumi. bilang, malaikat yang memberontak kepada Allah di surga itu telah dibuang oleh Allah ke bumi. Jadi Apa kaitannya dia- sama ular? Jadi gini, iblis itu kan tidak ingin menentang Allah, ingin menjadi sama seperti Allah. Jadi dia menggoda manusia yang telah diciptakan Allah karena ia tidak ingin manusia ini hidup seturut dengan kehendak Allah. Dari mana kamu tahu itu? Saya kan tadi sudah bilang ular ini ditafsirkan sebagai iblis. Ya, tapi ular itu iblis bukan? Berarti kalau ayam ditafsirkan jadi bebek boleh nggak? Boleh nggak saya tafsir kalau kamu itu kera? Boleh nggak saya tafsir kamu itu kera? Boleh nggak? Boleh nggak saya tafsir kalau kamu kera? Kalau ular kamu tafsir sebagai iblis, boleh tidak untuk membela kehormatan ular? Saya tafsir kalau kamu manusia itu adalah kera, boleh nggak? Menurut kamu? Kamu tahu nggak arti tafsir? Tafsir dari kata fasara, mengeluarkan makna. Mengeluarkan makna artinya apa? Tidak mungkin konteks atau makna itu lari dari teks. Tafsir Unirifa. Penafsiran tentang Unirifa ada seorang wanita. Secara tafsiran adalah orang yang bisa memiliki anak karena dia seorang wanita yang secara ditafsir dia punya rahim, karena namanya wanita itu pasti punya rahim. Jadi menafsir pun pakai logika, pakai akal, pakai otak, pakai ilmu. Nah, Menafsir ular sebagai iblis sama saja mengatakan kamu saya tafsir jadi kera. Boleh nggak gitu? Tapi bukan ewe sih ini. Iblis. Bukan si ewe ya. Ini bukan si Ewe, ini Jenny. Ini Jenny. Ini Jenny. Ya. Sekali lagi saya katakan, tafsiran kamu yang mengatakan ular adalah iblis
itu menggunakan kaidah apa? Kalau tidak ada dasar dan kaidah, maka kamu saya tafsir jadi kera. Bahwa kamu adalah kera. Alasan saya jelas. Kenapa? Kera IQ-nya di bawah manusia. Kera juga berbulu, kamu juga berbulu pasti. Kamu kera yang cantik. Bisa saya lakukan itu. Kamu menuduh ular adalah iblis tanpa dasar, sementara di kitab Kejadian orang Yahudi mengatakan bahwa dasar saya kan dari ular Alkitab. ini adalah binatang. Dasar Ya, saya dasarnya kan itu dari kitab Alkitab. kamu. Ya, dasar kamu kan kitab Wahyu, tapi tidak ada Manusia penafsiran kalau itu dalam pakai kitab akal, kamu. Manusia kalau pakai akal tidak akan sampai. Soalnya otak. Oh, berarti nggak boleh pakai akal. Berarti kitab kamu bukan untuk orang berakal. Kalau paksa pakai akal tidak akan bisa sampai. Kalau Ya, kata iman kalau- pasti bisa. Yaudah, kalau begitu kamu mau mengakui kitab kamu tidak diberikan kepada manusia yang berakal. Berarti kitab kamu juga untuk hewan. Berarti kamu memahami Tuhanmu nggak pakai akal. Itu terbatas. Terbatas, saya tahu. Tapi Jadi kalau ketika kakak Tuhanmu sampai masuk, kakak tidak mengajarkan, akan bisa. Blunder ini, berarti kalau blunder. gitu mikir pakai apa? Kalau kamu tidak menggunakan akal dalam beriman, berarti kamu mau mengakui Tuhanmu itu mengajarkan ajaran yang tidak masuk akal. Begitu? Ya. Kalau Tuhan, kamu akui agama Gini, tidak saya bisa jelaskan dipahami dengan dulu. bentar sayang. Saya jelaskan sayang, dulu bentar kenapa sayang. manusia bisa Sebentar jatuh dalam sayang dosa. cinta. Adinda, Uli sayang sama kamu ya. Jangan Uli sayang, demi jangan Allah. bahas ularnya di sini tuh tidak penting ular Bentar. itu. Ular itu, Itu hewan penting. kah, iblis. Kalau kamu tidak Dia itu mementingkan yang etimologi, menghasut manusia. sayang, adindaku cintaku, kalau kamu tidak mementingkan etimologi dan terminologi, bagaimana kamu menjelaskan esensi? Kalau kamu tidak tahu apa definisi manusia, bagaimana kamu mau menjelaskan bagaimanakah manusia dan karakter-karakternya? Kamu pernah sekolah SD kan sayang? SD, PAUD, di PAUD itu diajarkan terminologi. Ini satu, ini dia satu, ini dua, ini dia dua, ini satu, tidak mungkin tiga. Kamu diajarkan membedakan semua. Ular sama iblis kok sama saja. Tuhan manusia tak ada bedanya. Kera sama kamu jangan-jangan sama saja. Ngeri-ngeri sayang untuk peradaban. Cintaku, etimologi dan terminologi diajarkan dari PAUD supaya kamu tidak sesat dalam memahami esensi. Ketika kamu menafsirkan sesuatu secara tekstual saja, kamu sudah hancur dan blunder. Dalam kitab Kejadian dikatakan ular adalah binatang ternak. Tiba-tiba kamu tafsirkan bahwa binatang ini adalah iblis. Coba kamu jelaskan, apalagi ketika kamu menjelaskan bahwa iblis adalah malaikat yang memberontak. Ini sangat lucu sekali. Tidak ada gunanya kamu sekolah PAUD zaman dulu sayang. Kamu dulu PAUD diajarkan untuk membedakan mana angka mana huruf dengan nyanyian. Tiba-tiba kamu katakan ular adalah iblis. Kasihan ular, berarti yang ternak ular sama ini ya ternak iblis mereka. Kamu bilang Panji petualang itu temannya iblis. Ngeri loh sayang. Kalau ini sondingkan terus menerus, fitnah keji ini, kalian ini semua kalian fitnah ya. Adam kalian fitnah terkutuk, Tuhan kalian fitnah manusia, ular kalian fitnah iblis, iblis kalian puji-puji. Ngeri loh sayang. Iblis gak pernah terkutuk. Coba ada nggak iblis terkutuk di kitab Kejadian ini? Bahkan di sini ular itu disumpahi Tuhanmu jalannya pakai perut. Tadinya jalan pakai kaki dia. Ya, ular itu tadinya jalan pakai kaki. Gara-gara dia menyesatkan, disumpahi Tuhanmu makan debu sama jalan pakai perut. Tiba-tiba kamu kata-katai dia iblis. Udahlah dia disumpahi Tuhanmu jalan pakai perut, makan debu seumur hidup. Gitu. Dikatain lagi iblis. Kok kejam kali si doktrin ajaran kalian ini loh sayang. Jadi Hawa dan Adam yang memiliki pandangan kalau iblis itu yang mirip dengan ular. Jadi Nuduh Adam dan Hawa. Ini Adam nama Hawa lagi dipitnah, ngatain ular adalah iblis. Kapan Adam dan Hawa ngatain mereka iblis? Ini jahat. Ini kok kalian kok jatuhnya Ada. agama fitnah ya? ada sesuatu yang Astagfirullahaladzim. ular. Hah,
Mirip lagi. Aduh, kamu kalau saya katain mirip kera nanti kamu ngamuk. ular, makanya di Alkitab Waduh, dijelaskan kasihan kalau banget nih ular ular ini ya. ditafsirkan sebagai iblis. Iya, ular ditafsirkan sebagai iblis. Apa maksudnya? Apakah ular tersebut menjelma menjadi iblis? Iya, ditafsirkan itu kalau kan saya bilang menafsirkan itu boleh-boleh saja, tapi sepadan nggak, sesuai nggak? Gini. Boleh tidak Para kamu penulis ditafsirkan Alkitab- kamu itu kera? Para penulis Alkitab itu menggunakan simbol dan metafora. Jadi ular ini yang disimbolkan sebagai iblis, Kak. Nah, Jadi, berarti itu metafora saya atau lanjutkan asli? Penjelasan saya menuju Ya udahlah, di sini udahlah, ya, oke. menggoda manusia. Ya udahlah, kita oke. Sebenarnya masalah ular ini belum selesai ya, Dindaku, karena saya membela kehormatan ular di sini ya. Kasihan itu pencinta reptil ya. Sebagai pecinta reptil, mereka tidak terima dikatai memelihara iblis, Dek. Gimana ini ya, Dek ya? Masa ular dikatain iblis? Oke. Sekarang gini aja, lanjut. Silakan kamu buktikan kalau Adam itu terkutuk dan berdosa ya. Aduh, parah kali ini orang Kristen ini. Banyak kali fitnah kalian. Lanjut. Ditafsirkan. Ya, artinya kan tidak harfiah, tidak makna sebenarnya. Artinya Iya, tertuduh dia sebagai iblis. Nah. Lanjut. Save ular, teman-teman. Ular bukan iblis. Ya, kasihan ini ular nih. Nenek moyangnya udah jalan pakai perut, makan debu. Cucu-cucunya dikatai iblis lagi. Kehormatan Nah, ular sekarang ternoda ini. lanjut. Ularnya naga pula lagi. Lanjut sayang. Ayat 2. Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan tadi, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti ketika kamu ada mati." narasi, aku mengutus engkau seperti ular, berarti seperti iblis dong ya. Iya, cerdiklah seperti ular. Maksudnya cerdiklah seperti iblis. Aduh. Jadi kan Nggak apa-apa lah, udahlah, nggak apa-apa. Agama Kristen tuh emang gitu ya. Lanjut sayangku, cintaku, adekku Jenny. Maaf ya, Uni bukan menertawakan adek, Uni menertawakan Bang Datuk. Bang Datuk ini orangnya lucu ya, sayangku. Silakan cintaku, adekku yang cantik, sayangku. Lanjut sayang. sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular tadi itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka. Jadi di sini ular itu menghasut manusia untuk melawan kehendak Allah, melawan perintah Allah yang tadi untuk jangan memakan buah itu. Nah, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Dia berpikir seperti itu karena iblis telah menghasut dia. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikan juga kepada suaminya, yaitu Adam, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Karena mereka telanjang, suara Tuhan Allah berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk. Manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Jadi mereka telah sadar kalau mereka berdosa karena mereka telah memakan pohon yang tadi yang sudah dilarang oleh Allah. Oke, lanjut. Jadi ya Adam Lanjut Jenny. berdosa karena Bilang Adam nah. telah berdosa karena ia telah dihasut oleh iblis. Jenny, ini saya ngelek ya, Ustaz Arif, Bang Datuk. Aku ngelek kah? Aku ngelek nggak guys di bawah? Ngelek kah? Saya ngelek kah? Aduh, ngelek banget ini. Suara Jenny kok nggak ada? Jadi Adam dan Jadi Hawa lanjut, ini lanjut sayang.
Hawa dan Adam ini sudah memakan Waduh. buah terlarang tadi, Kak. Jadi mereka sudah berdosa karena hasutan dari iblis tadi untuk memakan buah itu, padahal Allah sudah melarang untuk tidak memakan buah itu. Ya, saya nge-lag nggak, teman-teman? Jenny, suara Uni kedengaran, Adinda, adikku yang cantik. Kedengaran loh, Kak. Lancar. Kedengaran. Oke. Ya, kita baca sekali lagi ya. Kita baca sekali lagi ya. Tetapi tentang gini ya, kita baca nih. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, ya, Theos berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, betul ya. Jadi Ya. kata Theos dalam kitab kamu ini mengatakan bahwa kalau kamu makan buah ini maka kamu mati kepada Adam. Betul ya? Ya, itu perintah Allah. Tapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi Pertanyaan saya, sebentar saya tanya, ketika Adam memakan buah itu, dia mati atau tidak mati? Itu hanyalah perintah Allah untuk agar manusia ini menaati Allah. Jadi mati di sini bukan mati itu. Masa Theosnya basa-basi? Tunggu. Tunggu. Theos kamu basa-basi gitu. Saya bertanya, ketika Theos kamu bilang bahwa kalau kamu makan buah itu kamu mati, lalu ular bilang, enggak kok, kamu enggak mati, tapi kamu sama seperti Allah. Siapa yang jujur di situ? Silakan. Iya, jadi maksud Allah di sini mati itu yaitu dia akan Saya enggak tahu tanya kalau mati apa, dirinya mati berdosa. apa. Saya enggak tanya itu mati apa, mati apa. Dalam kitab kamu yang kamu baca itu, Theos mengatakan pada saat kamu makan buah itu kamu meninggoy. Tapi ular mengatakan tidak. Tapi kamu sama seperti Theos nanti. Nah, pada saat Adam memakan buah itu yang terjadi sesuai dengan perkataan Theos atau sesuai dengan perkataan ular? Silakan dijawab. Setelah Hawa dan Adam memakan buah itu, mata mereka itu jadi terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi Nah, jadi yang betul mana? Yang benar yang mana ini? Tunggu dulu, saya ada lari kemana-mana. Siapa yang betul? Ketika Theosmu bilang kalau kau makan buah itu pada hari kau makan kau meninggoy, lalu ular mengatakan tidak. Kalau kau makan buah itu kau sama seperti Theos, tahu mana baik mana buruk. Siapa yang perkataannya terbukti pada waktu Adam memakan buah itu? A. Theos, B. ular. Silakan jawab. ular lah karena dia iblis. Mantap, berarti ular lebih jujur daripada Theo. Yang iblis sebenarnya Di mati siapa? di sini bukan tentang Pendusta jujur atau sejak semula. bukan Bentar tentang dulu. dusta, Kak. Iya, bukan. Mati di Bentar, sini untuk menaati Duh. Allah. Di mana itu dijelaskan? Mati ya mati aja. Dengar teman-teman ya. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dia pembunuh sejak semula dan juga dia pendusta, teman-teman. Ketika Theos dalam kitab Kejadian berkata kepada Adam, kalau kau makan buah itu pada hari kau makan kau meninggoy. Kata ular, Bukan mati, tidak. bukan mati yang itu loh, Kak. Bukan mati jasmani. Ya siapa bilang bukan mati di sini, jasmani? mati di sini Siapa yang bilang? bukan harus mati Ya, jasmani. siapa bilang? Siapa Tapi bilang? Iman dia yang sudah mati, iman dia yang sudah mati. Siapa bilang? Siapa bilang imannya yang mati? Karena di dalam Alkitab itu semuanya tentang tafsiran, Kak. Siapa yang menafsir kalau mati di sini mati bukan mati yang mati sebenarnya? Siapa yang bilang? Siapa yang menafsirkan? Orangnya siapa? Apa hak dia dan kredibilitasnya? Di mana Yesus mengajarkan bahwa mati disebut adalah mati rohani, bukan mati yang seperti itu. Dengar teman-teman ya, ini bahaya ini teman-teman. Ular sudah dipitnah jadi iblis. Tuhannya dipitnah berbohong. Ini gimana ini? Ya, ini saya nggak tahu nih yang salah kalian Kristen atau penulis kitab kalian nih. Dengar baik-baik ya. Ketika Tuhan berfirman kepada Adam, kalau kau makan buah itu pada saat kau makan kau mati. Dengarkan.
Tapi kata ular, tidak Adam. Kalau kau makan buah itu kau sama seperti Theos, bisa tahu mana baik mana buruk. Nah, Ternyata ular- ketika dimakan lebih betul ular. saja. Ini kok Iblis saja itu Astagfirullah. mengetahui arti mati dari Aduh. Tuhan. ya Allah ya Tidak Rabbi. tahu arti mati yang dimaksud oleh Tuhan. Ya mana. Lah itulah arti yang Mana? Iblis katakan itu. Loh, mana ada mati? Masa manusia sama seperti Tuhan jadi mati? Iblis Pada saat mengetahui kamu apa memakan, yang dimaksud oleh Allah. pada saat kamu memakan, kamu sama seperti Tuhan karena tahu mana baik mana buruk. Baik atau kalau manusia baik tahu baik dan buruk itu menurut peradaban baik atau buruk? Kamu tahu membedakan mana baik mana buruk, itu buat moralitas, buat sosial, itu perkara yang baik atau buruk? Mana nih kamu nih, bahasa saya biar nggak salah paham nih. Menurut kamu seorang Jenny sesuai orang yang bermoral, mana yang baik? Manusia yang tahu baik buruk atau manusia yang nggak tahu baik buruk? Mana yang baik di antara dua manusia itu? Jawab. Jadi karena Iblis telah bilang kalau kamu akan Sebentar, yang bukan itu. baik Saya dan tidak bahas yang tentang jahat. doktrin gereja kamu sayang. Mana menurut Jenny seorang wanita cantik, beragama Kristen, punya moralitas tinggi? Mana menurut kamu yang terbaik di antara dua manusia? Satu manusia yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, yang kedua manusia yang tahu membedakan mana baik mana buruk. Mana yang terbaik di antara kedua manusia ini? A. Tidak bisa bedakan baik buruk. B. Bisa bedakan baik buruk. Mana yang paling baik manusia yang berguna buat peradaban menurut ilmu pengetahuan? Karena manusia berdosa, makanya dia pikir mengetahui yang baik dan yang buruk itu adalah yang terbaik. Pertanyaan padahal bukan. Udi itu bukan gitu. Saya berarti menurut kamu manusia yang tahu mana baik mana buruk itu manusia buruk berarti. Waduh, berarti kamu ke sekolah membedakan mana benar mana salah, mempelajari mana baik mana buruk itu salah berarti. Waduh. Karena Berarti manusia menurut sudah kamu berdosa ya, sudah manusia tahu baik baik dan itu yang adalah buruk. manusia. Berarti menurut kamu manusia terbaik adalah manusia yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. La haula wala Karena quwata manusia illa sudah billah. berdosa, karena manusia sudah berdosa, makanya dia jadi Parah bisa ini. membedakan mana yang baik, mana Ini yang buruk. ajaran Kristen ini gimana ini? Kok malah merusak peradaban? Bentar dulu sayang, sebentar. Jadi menurut Jenny, manusia itu akan lebih baik tidak bisa membedakan mana baik mana buruk gitu. Itu menurut Jenny. Teman-teman dengarkan ya, rekam please teman-teman, ini rekam, ini penting. Ada nggak yang nge-live-in ini? Ada nggak yang nge-live-in youtuber Islam? Ini penting sekali nih, biar kalian tahu bagaimana pemahaman mereka terkait terhadap manusia ini ya. Ini kebalik-balik ini ajarannya ya, teman-teman tolong Mesti direkam. ada lah, Mi. Ya, Mesti ada. dengarkan Mesti ada. baik-baik. Mesti ada. Saya nggak ngerekam soalnya. Menurut saudara kita, bayangkan ya, ini masalah di Kejadian 3 teman-teman. Pertama, Jenny mengatakan bahwa ular yang ada ternak itu adalah iblis. Tafsirnya di mana? Dalam kitab Wahyu yang ribuan tahun kemudian baru muncul setelah ditulis kitab Kejadiannya. Jadi selama ribuan tahun orang nggak tahu kalau ular itu adalah iblis, baru tahu setelah muncul kitab Wahyu di Pulau Patmos. Ya, itu satu. Yang kedua, di situ ketika Tuhan berbicara, pada hari kau makan buah itu kau mati. Tapi ular bilang tidak. Justru kalau kau makan kau sama seperti Tuhan. Yang terjadi adalah ketika Adam memakan buah pengetahuan itu, mati atau tidak? Maka jawabannya tidak mati. Maka di sini yang benar adalah perkataan perkataan ular. Tapi yang dipersalahkan ular. Tuhan berkata salah, ternyata yang dikutuk malah ular. Ini Tuhannya kenapa sih? Yang ketiga, Adam dan Hawa sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk tidak memiliki pengetahuan baik dan buruk, teman-teman. Tidak bisa bedakan mana baik mana buruk, makanya dia nggak pakai baju. Dia nggak tahu malu tuh. Menurut dia nggak pakai baju itu baik karena dia nggak tahu mana baik mana buruk. Tapi setelah makan buah pengetahuan baik dan buruk, dia punya rasa malu. Tapi itu justru buruk menurut agama Kristen. Buruk menurut Tuhan yang umat Kristen. Saya khawatir Tuhan yang disembah oleh Jenny ini menginginkan manusia itu nggak tahu mana baik mana buruk dan telanjang bulat kayak binatang semuanya. Astagfirullahalazim. Karena hanya binatang yang tidak tahu mana baik mana buruk dan tidak perlu pakai baju. Saya bilang Ini ajaran kamu, doktrinmu, konsekuensinya Jenny. Ini ajaran kalian loh. La haula wala quwata illa billah. La, pantaslah Allah mengatakan kalau kalian ini fasik. Lanjut Jenny. Aduh, bahaya ini. Aduh, rusak peradaban, rusak.
Kan tadi saya bilang manusia sudah tahu yang baik dan yang buruk itu karena manusia telah berdosa, Kak. Kalau pada awalnya mereka tidak tahu, ya mereka hidup sesuai dengan perintah Allah. Loh, Jadi karena ada iblis ini, jadi Tunggu. manusia terhasut, jadi tahulah yang baik dan yang buruk. ketika Adam dilarang memakan buah pengetahuan baik dan buruk, dia makan atau tidak? Kenapa? Kan sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk, manusia itu suci dan mengikuti perintah Tuhan, gitu. Iyalah. Oke, ketika Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk, dia melanggar atau tidak dengan memakan buah itu? Aduh blunder lagi Jenny nih. Adam itu sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk, dia sudah melanggar dengan memakan buah itu. Bukan setelah makan buah itu dia melanggar. Sebelum makan buah itu dia sudah melanggar dengan memakan buah itu. Paham nggak kamu? Iya, karena Adam dia itu melakukan karena kesalahan setelah makan buah yang pengetahuan dalam baik buruk atau belum? karena ada iblis lah, makanya manusia itu terhasut. Ya berarti Adam nggak salah. Berarti Adam nggak salah lah kalau gitu. Ini Iya, karena gimana ada nih ajaran agama ini? Ya berarti Adam nggak salah dong. Memang pada mulanya Adam dan Hawa itu tidak berdosa, tapi karena iblis menghasut dan Adam dan Hawa ini Ini Tuhan kamu memakannya, jadi kenapa mereka ini? jadi berdosa. Nggak. Tuhan kamu tuh kenapa sih? Yang salah ular, yang dikutuk, kok yang berdosa adalah Adam? Berarti Adam ketika makan karena hasutan iblis bukan salah Adam dong berarti? Kenapa Adam sama anak keturunannya dikutuk berdosa? Ya, karena sudah berdosa, Ada jadi apa semua ini? keturunannya berdosa. Loh, katanya gara-gara ular, bukan gara-gara dia sendiri. Ini gimana sih yang benar nih Jenny? Adam itu kan dan diciptakan Hawa itu tidak berdosa manusia pertama. Iya, diciptakan pertama. Dia tidak bisa nggak Adam dan Hawa ini melanggar aturan Tuhan ketika dia belum makan buah pengetahuan baik buruk? Ketika Adam, kamu pakai akal, kamu coba kamu renungkan baik-baik ini. Ini konsekuensinya Tuhanmu terhina loh di sini. Ketika si Adam belum makan buah pengetahuan baik dan buruk, dia bisa tidak membantah Tuhan? Kalau tidak ada iblis, pasti Adam dan Hawa tidak Jenny. akan membantah Tuhan. Saya bicara tentang Adam, bukan ada iblis atau tidak ada iblis. Kalau ada iblis berarti yang salah itu Tuhanmu telah menciptakan iblis berdampingan dengan Adam. Berarti Adam nggak salah. Ya. Kalau Adam tidak salah, kenapa Salah. dosa waris sampai kepada diri kita? Allah itu, Loh, apa Allah salahnya itu dia? tidak menciptakan iblis. Apa salah Adam? Allah itu tidak menciptakan iblis. Jadi iblis siapa yang ciptakan? menentang Tuhan. Jadi dia yang jadi iblis. Ya, iblis itu diciptakan sama tadi siapa? saya kan sudah jelaskan. Saya kan tadi sudah jelaskan. Tunggu, Allah saya tanya itu iblis. menciptakan malaikat. Bentar. Udah, malaikat itu iblis. Nah, ada beberapa malaikat ini yang ingin menentang Tuhan. Iya, yang Dia berontak. ingin sama Malaikat seperti berontak. Tuhan. Malaikat Makanya, berontak karena ini yang mereka menciptakan berontak, siapa? Karena mereka berontak, ya Allah tidak bisa bersatu dengan mereka karena mereka sudah berdosa. Jadi dia Malaikat dibuang ke berontak. bumi. Malaikat berontak ini yang menciptakan dia siapa? Saya yang menciptakan. Allah kan menciptakan malaikat. Saya tahu. Yang saya tanya, malaikat yang memberontak ini yang menciptakan dia siapa? Allah menciptakan Allah lain. itu dengan Allah itu menciptakan Yang malaikat saya dengan tanya, Ya, saya aduh. jawab. Yang saya tanya, dengar fokus pertanyaan Uni sayangku. Kamu nih kamu ngelek kayaknya nih. Ngelek kamu nih. Saya tanya baik-baik nih. Malaikat yang berontak yang disebut dengan iblis ini, siapakah penciptanya? Gini loh, saya jelaskan dari awal. Dengar dulu, Kak. Jadi Allah Kasihan kan sekali kamu menciptakan ini. Allah kan menciptakan malaikat. Nah, malaikat ini diciptakan dengan memiliki kehendak masing-masing. Ada yang bisa memilih yang memiliki kehendak untuk mengikuti Allah atau tidak, dan ada yang memilih untuk memberontak kepada Allah dan menentang Allah. Jadi mereka sudah berdosa dan tidak bisa bersatu dengan Allah, makanya mereka dibuang ke bumi. Oke.
Paham? Malaikat yang berontak yang dibuang ke bumi ini, yang menciptakan dia siapa? Allah, tapi mereka Ya berdosa. sudah. Ya, mereka berdosa itu. berarti diciptakan. Mereka berdosa itu karena keinginannya sendiri yang ingin sama Iya, Allah. betul. Betul. Yang saya tanya pencipta mereka, bukan keinginan mereka siapa yang suruh. Malaikat yang memberontak, yang diusir ke bumi ini, diciptakan atau muncul sendiri? Jawab. Rusak peradaban. Ini merusak peradaban kamu, Dek. Malaikat yang berontak, yang diusir sama Tuhanmu itu, yang kamu sebut dengan iblis atau Lucifer itu, diciptakan atau muncul sendiri? Silakan jawab. Muncul karena keberdosaannya. Muncul sendiri. Muncul sendiri tanpa karena diciptakan. keberdosaannya. Dengar. Berarti muncul sendiri. Muncul sendiri tanpa diciptakan. Kalau muncul karena keberdosaannya itu disebut muncul sendiri nggak? Iyalah, muncul sendirilah kan tanpa Tuhan. Berarti ada sesuatu yang ada di muka alam semesta ini yang tidak diciptakan oleh Tuhanmu berarti. Waduh. Astagfirullahaladzim. Ini Tuhannya kok kayak gini banget sih. Sendiri. Lah, kalau gitu muncul siapa yang ciptain kalau gitu? Siapa Dia yang muncul menciptakan? Ada Tuhan karena lain. keberdosaannya, muncul karena keberdosaannya sebagai iblis. Dia muncul karena keberdosaannya. Yang memunculkan siapa? Allah, karena Allah memberi Ya kuasa udah, kalau begitu Tuhan yang Allahmu berarti menciptakan iblis. Aduh, bahasa kalian aja kalian belintir gini loh. Dengarkan teman-teman ya. Belajarlah kausalitas, belajarlah yang disebut dengan, kalian harus belajar filsafat ini orang Kristen ini loh. Belajar ontologis dan epistemologis loh kalian. Bahaya kalian ini, menyesatkan umat kalian nih. Kausalitas itu adalah hukum sebab akibat, dan itu adalah hukum loh. Saya membunuh itu karena saya memiliki sifat memilih, boleh memilih. Maka saya ini adalah pelaku, saya diciptakan. Iblis itu adalah malaikat berontak menurut kamu. Yang melakukan kejahatan adalah iblis, yang memiliki sifat jahat. Yang membuat kejahatan di muka bumi adalah iblis. Apakah dia adalah ciptaan? Kalau kamu bilang bukan, berarti dia sama dengan Tuhanmu, hadir sendiri tanpa diciptakan. Kalau kamu bilang ciptaan, berarti ya sudah. Dengan begitu kamu mengakui secara tidak langsung Tuhanmu menciptakan iblis. Karena iblis itu adalah makhluk yang pemberontak, yang berbuat jahat. Gitu aja nggak nyampe Jenny. Pantas Tapi jadi Allah- Kristen. Allah, bukan Allah yang menciptakan keberdosaannya. Kamu Dia tahu nggak sendiri arti? yang menciptakan keberdosaannya. Coba, Jadi kamu tahu karena nggak dia maksud sudah cipta berdosa, dia sudah berdosa, makanya Allah tidak bisa bersatu dengan mereka, makanya mereka dibuang ke bumi. Apa arti ciptaan? Apa arti ciptaan? Arti ciptaan apa? Kamu definisikan kepada saya apa yang disebut dengan pencipta dan apa itu ciptaan. Silakan Adinda. Daripada gabrul ini ya, merusak peradaban ini. Capek-capek guru PAUD mengajarkan di SD, ini ayam, ini bebek. Tahu-tahu ayam jadi bebek. Aduh, bahaya ini. Antara ciptaan dengan pencipta saja tidak bisa membedakan. Ngapain belajar bahasa Indonesia dari zaman dulu nih? Kamu tahu tidak ada kata imbuhan? Ciptaan, ada kataannya dari kata cipta. Diajarkan nggak waktu SD dulu? Pencipta, ada kata penya dari kata ciptaan, dari kata cipta. Asal katanya cipta ditambahkan kata pe, diakhirkan dengan huruf an, itu memiliki makna yang berbeda nanti. Ketika kamu katakan iblis itu tidak diciptakan, maka artinya iblis itu muncul tanpa dibuat oleh satu entitas. Artinya selain Tuhan kamu yang tidak diciptakan, ada entitas yang disebut iblis yang muncul tanpa diciptakan oleh Tuhan. Maka iblis dan Tuhanmu sama-sama muncul sendiri, ada dalam keberadaan sendiri. Itu konsekuensi. Iblis itu adalah sifat, bukan dia. Mantap. Sifat- Iblis itu sifat. loh. Tunjukkan sama saya iblis itu sifat dalam kitabmu. Silakan jelaskan. Aduh, bahaya ini.
Kok nyontek kayak jawaban kita, Pak. Islam ini? Iblis itu adalah sifat. Lah, terus? Siapa yang ngajarin kamu kalau iblis itu sifat? Katanya malaikat berontak tadi. Astaga, iblis adalah Ini mau sifat. nyontek jawaban Islam ini. Kamu Yang ngajarin siapa? Kalau Kamu iblis pikir sifat? iblis itu pribadi. Iblis itu sifat menurut siapa? Kata siapa? Iblis ini yang disebut setan karena sifatnya yang buruk. Silakan. Iya. Iya. Iblis itu adalah sifat menurut siapa? Siapa yang ngasih tahu kamu kalau iblis itu adalah sifat? Sayangku, kata iblis itu nggak ada di kitabmu. Iblis itu dari kata ablasa, bahasa Arab, artinya terputus dari rahmat Allah. Nah, kamu tahu iblis itu adalah sifat dari mana? Yang ngajarin siapa? Hah? Di kitabmu tuh Balzebul, Pneuma, dari temanmu? Nyontek jawaban Islam nih berarti nih. Udah jadi Islam aja deh. Ngapa jadi Kristen coba? Toh keterangan yang kamu jelasin pakai sumber Islam ujung-ujung. memangnya di Islam ada dan Apa? Apa sayang? memangnya di Islam ada Apa dijanjikan cintaku? keselamatan. Oh, ada. Di Islam itu janjinya jelas, nggak kayak caleg. Ya, nih. Nabi Muhammad mengatakan, kullu ummatin yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga kecuali bagi yang nggak mau. Tergantung kamu mau atau enggak. Kalau mau masuk surga ya ikut Nabi Muhammad, kalau nggak mau masuk surga ya jangan ikut Nabi Muhammad. Nih, saya kasih kamu datanya. Ya. Nabi Muhammad itu Bentar dulu. kan muncul di abad Bentar dulu nih, ke-7. bentar dulu. Lah, Yesus juga muncul di abad pertama. Apa hebatnya Yesus? Mending Jadi Yesus Nabi muncul adalah di abad sejak ke-7 awal. daripada Tuhan baru muncul. Yesus itu sudah Lah, ada mana sejak Yesus awal. di dalam kitab perjanjian lama? Jangan lari-lari Yesus itu dulu. adalah firman Kalau bicara Allah. tuh pakai data, tunjukkan nama. Tunjukkan ada Yesus firman itu bernama adalah Yesus dalam firman perjanjian Allah. lama. Oke, firman itu artinya apa? Ini udah lari kemana-mana ya teman-teman ya, nggak apa-apa, kita ikuti Firman aja maunya adalah dia ya, karena dia. pikiran Allah. Oke, apakah pikiran Firman kamu itu adalah kamu? Pikiran Allah. Apakah Iyalah. pikiran kamu adalah kamu? Oke, ketika kamu memikirkan film porno, berarti film porno itu adalah kamu. Hah? Bukan gitu, Kak. Loh, katanya pikiran kamu adalah kamu. Ketika pikiranmu adalah membayangkan tentang film porno, maka film porno itu adalah kamu. Waduh, bahaya nih. Udah parah, takut. bahaya nih. Sayang banget nih, 18 tahun udah kayak gini udah definisinya pikiran udah kakak gagal. yang kejauhan. Pikiran kakak yang kejauhan. Loh, saya kan sedang menunjukkan konsistensi kamu. Apakah pikiran kamu adalah kamu? Di dalam tubuh manusia itu ada pikiran dan roh. Ya saya tahu, kita berpikir. Apakah pikiran kamu adalah kamu, adekku? Kalau pikiran Tuhan adalah Tuhan, maka pikiran kamu bukan. Bukan hal yang dipikirkan, beda. Lah, oke, pikiran Beda itu apa? hal yang Silakan dipikirkan jawab. dengan Apa pikiran. pikiran? Oke, pikiran apa? Apa definisi pikiran? Wah, Apa pikiran? kamu bisa hidup itu karena kamu bisa berpikir dan kamu bisa dan di Orang dalam gila itu tubuhmu ada berpikir roh. nggak? Orang gila berpikir nggak? Kenapa jadi kemana-mana? Orang gila berpikir. Loh, kamu membuat sebuah statement yang gagal total kok. Kamu bisa hidup karena kamu berpikir. Loh, orang gila emang berpikir. Dia bisa hidup kok, tapi nggak Dia berpikir. Kan hidup. Dia hidup jadi dia bisa Lah, berarti bisa hidup tanpa berpikir. Yang saya tanya, pikiran itu apa? Saya tidak bertanya bagaimanakah pikiran itu bisa menghidupkan atau tidak. Saya tanya, pikiran itu etimologinya apa? Tahu tidak, kata pikiran itu dari bahasa apa? Dari bahasa Arab. Tafakkur, berpikir. Maka yang disebut dengan berpikir adalah, aduh, bahaya ini. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, Rahman, ya Karim, pantas kalian Kristen. Wajar sih, nggak apa-apa lah. Ketika etimologi saja sudah gagal, bagaimana mau mengetahui tentang esensi?
Ngeri kalian ini, serius. Tidak bisa membedakan mana akal, mana otak, mana pikiran, mana yang berpikir, mana firman, mana yang berfirman, mana perkataan, mana yang berkata. Ngeri ini sayang. Tidak mengerti mana sifat, mana mausuf, mana sifat, mana yang disifati, mana batu, mana keras, mana unrifa, mana manis. Kamu nggak bisa bedakan itu. Kalian di situ gagal totalnya kalian ini gara-gara Yohanes 1:1 nih. Gara-gara himne Plato nih kalian jadi begini nih. Gara-gara himne yang dikatakan oleh si Plato, himne Plato, pada mulanya firman adalah Allah, maka firman adalah Allah. Kalian tidak bisa membedakan mana kata-kata, mana yang berkata, mana pikiran, mana akal, mana otak. Jangan-jangan kalian bilang akal adalah otak lagi nih. Astagfirullah. Kalian tidak bisa membedakan mana tangan, mana menjabat, mana kaki, mana berjalan, mana hidung, mana meniup, mana lidah, mana berkata. Nggak bisa kalian bedakan di sini nih. Pantas kalian tidak bisa bedakan mana Tuhan, mana manusia. Antara sifat dengan yang memiliki sifat saja kalian tidak mengerti. Kalian tidak bisa memahami. Pelajarilah itu dulu adindaku. Ya, pelajari dulu. Tadi kamu bertanya tentang keselamatan. Saya sudah menjawab, tapi kamu sudah lari kemana-mana. Nah, kamu pelajari dulu dalam KBBI apa yang disebut dengan pikiran, apa yang disebut dengan akal. Akal adalah kemampuan manusia untuk berpikir, dan pikiran itu sendiri adalah proses mental keluarnya ide dan gagasan dan konsep yang selama ini kita buat jiwantahannya dalam ada berbicara, ada dalam tulisan, ada dalam penjiwantahannya nanti implementasi. Saya punya pikiran untuk membangun rumah, maka rumah yang saya bangun itu dengan lekuk dengan tingkat 100 ke atas, ke samping, ke bawah, itu adalah hasil pemikiran saya, ide gagasan saya. Bukan berarti rumah itu adalah pikiran, bukan, tapi konsep rumah itu, gagasan dan ide tentang rumah itu adalah hasil pemikiran saya. Jangan katakan rumah itu adalah pikiran, tapi rumah itu konsepnya adalah hasil pemikiran saya. Pemikiran saya itu muncul dari akal, yang adalah daya atau kemampuan berpikir, yang daya kemampuan itu ada karena adanya otak. Tidak semua otak memiliki daya begitu, karena binatang pun juga punya otak seperti udang, tapi tidak punya gagasan dan ide kreatif untuk membangun sebuah rumah. Tolong bedakan antara otak, akal, pikiran, gagasan, ide, hasil pemikiran. Bedakan itu sayang. Itu yang diajarkan di fakultas dalam ranah ilmu filsafat, supaya manusia bisa membedakan. Itulah kenapa Aristoteles hadir untuk menjawab setiap pertanyaan, supaya orang bisa membedakan mana benar, mana salah. Itulah kenapa Nabi Muhammad hadir untuk menunjukkan petunjuk, memberikan petunjuk. Ini loh yang disebut dengan ayam, ini loh yang disebut dengan bebek. Masa ular dikatakan iblis, manusia dikatakan Tuhan, Tuhan dikatakan manusia? Besok-besok Adam jangan-jangan dikatakan Hawa lagi sama kaum lagi bete nih. Ya, kok banyak kali fitnahnya ini. Tuhan dikatakan manusia, manusia dikatakan Tuhan, ular dikatakan iblis, iblis dikatakan ular. Itu Panji petualang dikatain temennya iblis. Kasihan banget di Panji, gara-gara temenan nama ular. Aduh. Bahaya. Generasi muda seperti kamu ini akan menciptakan, andai orang seperti kamu ada sekitar 1 juta di Indonesia, Indonesia akan kembali ke zaman kegelapan. Umat Islam, tugas kalian memberi penerangan. Jangan biarkan orang-orang menyelewengkan. Ular dikatai iblis, besok-besok buaya dikatai saudara kembar kamu lagi. Kakak yang Kamu tahu nggak kemarin baru kejadian? Hah? Cepat itu belum selesai saya ngomong lah, langsung simpulkan. Loh, ini kan memang ini salah. Coba, ular yang adalah hewan ternak dikatai iblis menggunakan penafsiran. Manusia yang lahir ke dunia dikatakan Tuhan sendiri. Kok bantah aja lah, jangan kayak gitu. Kalau misalnya ya bantah. Dari tadi kan kamu yang jelasin bahwa ular adalah iblis. Apa Bang Datuk? Ya karena kakak tidak percaya aja makanya gitu. Masa Uni percaya kalau api adalah ayam? Berarti Uni bodoh lah kalau dipercaya apa yang kamu katakan ular dikatakan iblis. Di situ tertulis ular itu hewan ternak. Itu dikatai iblis. Kalau Uni harus percaya itu, berarti Uni merusak peradaban lah. Dari kecil Uni diajarkan, ini ular anakku, masuk ke dalam kategori hewan. Iblis adalah nama makhluk yang ingkar kepada Allah. Jadi ular adalah iblis, Bu Guru.
Bukan, tiba-tiba kamu ajarkan Uni sekarang ular adalah iblis, terus kamu suruh Uni percaya. Rusak peradaban nih. Kasihan si Nggak Panji suruh petualang percaya nih, sih, temenan cuma sama. menjelaskan aja. Dan Uni sudah membantahnya. Ular itu bukanlah iblis, tapi ular adalah hewan ternak. Di mana Itu tertulis menurut dalam kakak kitab ya, kamu. menurut Loh, kakak. menurut Uni, dekku. Lah ini berarti kitab kamu salah, berarti kitab Kejadian pasal 3 ini. Ini saya baca sekali lagi deh. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Artinya dia dijadikan oleh Tuhan. Kalau iblis itu bukan ciptaan, berarti dia bukan ular. Di sini Tuhan menjadikan ular. Kamu bilang iblis tidak dijadikan Tuhanmu, sementara ular dijadikan Tuhanmu. Mana yang betul ini, Jenny? Jenny, kamu bukan anggota Blackpink kan? Saya sebarkan lo kamu kalau seandainya anggota Blackpink nanti. Kamu anggota Blackpink nggak? Hah? Saya nyanyiin lagu Korea buat kamu nanti loh. Hah? Nari ular kamu mau nggak? Lihat Uni nari ular. Uni bisa loh nari ular, bisa? Mau? Kasihan lo penari ular dikatakan penari iblis. Penari ular. Karena ular adalah iblis, penari iblis. Kasihan, Dek. Panji petualang berteman dengan ular. Panji petualang berteman sama iblis. Kasihan lagi Panji. Anggota reptil adalah pecinta ular. Pecinta ular sama dengan pecinta iblis. Kalian pecinta reptil jangan demo sama saya ya. Demonya sama Jenny aja. Dia yang bilang ular adalah iblis. Kalian tuh pecinta ular, jadi kalian pecinta iblis. Kata si Jenny, bukan kata saya. Sedikit-sedikit kok mendemo. Ya demo lah, masa nggak boleh di demo pecinta? Ya nggak apa-apa lah demo, daripada membiarkan Tuhan mati tapi demo malah tepuk tangan ketika Tuhan mati. Saya kalau ada Tuhan saya dimatikan, saya demo loh. Di agama kalian diajarkan kasih nggak sih? Kasih itu bukan membiarkan kejahatan. Kasih itu menghalangi orang berbuat jahat, mengajak orang berbuat baik. Itu kasih. Kasih dalam agama kamu gimana coba sayang? Membiarkan orang jahat itu bukan kasih, itu sekongkol orang jahat namanya sayang. Ah Jenny ada-ada aja sih. Jadi udah parah, udah akut. Jadi pakai gelang ungu ya nak. Udah parah sayang. Jadi sudah memiliki doktrin yang kental dalam hatinya. Ular adalah binatang ternak dikatai iblis, manusia dikatai Tuhan. Giliran jadi dikatai kera nggak terima. Tapi giliran dia bilang ular adalah iblis, kita harus dengarkan. Jadi nggak adil. Katanya kasih. Jadi belajar lagi lah dek. Belajar etimologi. Kamu belajar lah. Baca buku Santo Aquinas tuh. Santo Aquinas itu salah satu filsuf Kristen Katolik yang terpengaruh dengan para ulama Islam tuh. Open minded ya. Walaupun tetap Kristen. Belajarlah. Kamu kuliah nggak? Tapi kalau dosenmu tahu nih kamu di ini loh dek. Kamu kalau sidang skripsi nanti gagal kamu loh. Kamu sidang gini. Jenny. Ya paman, kok paman? Iya dosen. Apa judul skripsi kamu? Judul skripsi saya adalah hewan ternak yang saya cintai. Oke, silakan jabarkan. Apa yang dimaksud dengan hewan ternak? Hewan ternak adalah ini adalah ular. Nah baik. Lalu apa definisi ular? Ular adalah iblis. Hah? Apa? Tadi kamu bilang ular itu hewan ternak. Betul Pak dosen. Tapi terus kamu bilang ular adalah iblis. Iya Pak dosen. Yang bilang siapa? Kitab Kejadian Pak dosen. Hewan ternak itu emang adalah iblis. Iya Pak dosen. Yang bilang siapa? Tafsiran Kitab Wahyu. Hari itu juga kamu dipecat dek. Dipecat kamu dek. Tapi kalau sama pendeta ngomong nggak apa-apa. Pak pendet. Ya Jenny. Ular adalah iblis. Betul Jenny. Hati-hati dengan ular. Ular itu adalah iblis. Saya tadi mau melihara ular. Jangan. Nanti kamu melihara iblis. Gitu. Pak pendeta nggak apa-apa. Ya dek ya sayang. Tapi kalau sama dosen jangan. Nanti kamu dipecat dari kampus. Sayangku, cintaku. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan tentang Islam Jenny. Nanti dijawab sama Bang Otak Waras.
Jenny hobinya apa sayang? Ikut kegiatan apa dek? Masih kuliah atau udah kerja? Sekolah SMA. Kamu jangan benci sama Uni lah. Uni kan ngajak kamu berpikir. Uni nggak menyerang kamu kan? Memang tidak diajar untuk membenci ya. Nah kalau gitu jangan membenci. Tapi kayaknya kok kayak nggak suka gitu. Senyumlah sayang. Kalau memang betul sayang sama Uni ya senyumlah. Biar tenang hatinya. Senyum itu membuat hati tenang. Izin bertanya Uni, Ya Mak. boleh. Adik ini. Tanya dulu. Mau nggak dia ditanya? Iya. Enggak, tanya dulu dia. Iya. Dia mau nggak ditanya? Ya, Kalau dia boleh, nggak mau apa, jangan Dek? dipaksa. Adikku. Kayak apa? Tanya daerah mana itu bang, mantan-mantan aslinya mana? Kita cintai Jenny ya teman-teman. Beliau ini saudari kita Kristen. Walaupun beda keyakinan dengan beliau, kita mencintai beliau. Beliau tidak menghujat. Pertanyaan beliau kalau gagal paham pun nggak apa-apa, maklum kita ya. Andai Uni bertemu dengan Jenny, Uni traktir kamu makan bubur Manado di kafe sini, ya. Kapan-kapan main ke Ternate ya. Jenny nggak ngambek kan sayang? Kirim ke Madura Uni. Kirim ke Madura Uni. Basi dia. Jadi kegiatan hari-harinya apa sayang? Sekarang ini kuliah, Rahasia. Oh rahasia. Tapi kalau Uni lihat dari fotonya dari belakang cantik. Silakan Om Ota Waras nanya. Tapi kalau aku lihat dari belakang fotonya dia cantik ini anaknya. Cantik dia nih. Silakan Om Ota Waras tanya dulu. Om Ota Waras tanyanya bagus-bagus ya. Adik kita ini seorang wanita dan umurnya masih 18 tahun. Tentu beliau adalah wanita yang berhak untuk dihormati dan dihargai ya. Kecintaan bapaknya, kecintaan mamanya, kecintaan keluarganya. Kita hormati, kita hargai sebagai seorang wanita yang patut dihormati dan dihargai di Komal kita. Ya, mungkin kalau diskusi sama Uni mah nggak apa-apa. Itu namanya argumentasi, itu nggak apa-apa. Keras-kerasan itu biasa, tapi bukan berarti kita saling benci. Silakan Bang Otak tanya sama Jenny. Loh, Bang Dato mana Bang Dato? Bang Dato. Kental beliau kayaknya. Bang Dato Iya, itu Kak kemarin Eka. janji Uni, Bang Dato itu kemarin janji nanti di bulan puasa katanya mau ngirim saya itu apa itu masakan Padang ya, rendang. Saya juga Bilang- belum selesai janji Bang Datuk nih. Aku bilang gini, ulah nggak basi tah Bang Dato? Enggak Ustaz Arif. Karena istri saya memang Kalau hobi, rendang nggak basi. Kalau rendang nggak basi lama. hobi masak katanya. Jadi nanti puasa itu saya kirim ya katanya. Ke Bang Otak Waras juga janji kan, Bang Otak Waras. Itu rendang itu dari Padang ya Uni. Produk Padang ya, makanan khas Padang. Tergantung buatnya di mana. Makanan khas Padang. Ustadz Arif kalau ada pertanyaan sama Jenny mending tanya dia. Adik kita ini dia mau ditanya nih. Mana tahu dengan pertanyaannya Ustadz Arif men-trigger dia untuk berpikir nih. Atau Bang Otak silakan tadi Bang udah diizinkan sama dia bertanya Bang. Bang Otak silakan. Adik kita yang cantik ini. Ini pertama aku mau nanya, adik ini Kristen dan nomnya apa? Tritunggal atau Unitarian atau Wanes atau apa? Saya Tritunggal. Tritunggal ya. Kamu orang Batak, buru Batak ya? Kayaknya buru Batak ya. Dari narasi dari apa ketahuannya buru Batak, betul ya? Halo. Orang Indonesia. Agak kaku nih orangnya. Jadi begini Dekku ya. Dari tadi abang cermati narasimu sama Uni ya, diskusinya sepertinya itu hanya bicara doktrin deh ya. Karena abang juga mantan Tritunggal. Ya. Apa yang Berarti kakak meninggalkan Tuhan yang sudah rela mengorbankan darahnya untuk menebus dosa kakak. darahnya. Begini Dekku ya. Siap, Saya Tuhan. juga ya, seperti kamu narasinya ketika saya masih Kristen. Gitu ya. Saya pertahankan Yesus itu Tuhan. Yesus nebus dosa manusia. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan menebus dosa manusia? Nebus kepada siapa gitu? Ini yang membuat saya bingung waktu itu. Menebus kepada siapa? Berarti kalau ada penebusan, berarti ada tempat menebus. Kalau Tuhan menebus dosa, menebus kepada siapa? Berarti ada sosok yang sama minimal sama Tuhanmu. Atau bahkan mungkin lebih tinggi. Faktanya kalau kita cermati ya dari doktrin Kristen,
terkesan ya, kamu bilang tadi kan iblis bukan ciptaan Tuhan. Berarti betul itu. Berarti ada sosok yang entitas lain yang minimal sama dengan Tuhanmu atau bahkan lebih berkuasa dari Tuhanmu gitu. Karena kau bilang tadi kan narasimu kan, kau bilang kan iblis tidak ciptakan. Berarti dia berdiri sendiri. Berarti dia entitas baru yang sama levelnya atau bahkan lebih berkuasa dari Tuhanmu. Faktanya Tuhanmu yang kau katakan Yesus itu Tuhan dikalahkan iblis karena dia mati. Faktanya iblis lah yang berawal ya merasuki Yudas sehingga Yesus disalib. Kalau mengikuti doktrin Kristen gitu deh kok ya. Karena di Lukas 22 ayat 3 yang saya pelajari itu ayatnya itu deh. Jadi itu menurut saya doktrin. Makanya juga sesungguhnya kalau kita cermati ayat-ayat di Bible itu sangat ketara Yesus itu tidak mati disalib. Misalnya di Mazmur 90 ya kan, di Lukas 24 ya kan gitu kan, di KPR 25 ayat 19 ya. Paulus sendiri mengatakan Yesus dipastikan hidup. Di Lukas 24 dikatakan, "Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara mati?" Dia nggak mati. Lanjut nubuatan Nabi Yunus ya, 3 hari 3 malam di perut ikan nggak mati. Yesus juga demikian. Jadi banyak sekali ayat yang bisa kita bedah sebagai bukti bahwasanya Yesus itu sebenarnya nggak mati. Kalau dia mati berarti Tuhanmu tidak sayang pada Yesus. Karena di Matius 3:17 dikatakan, "Inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah kebenaran dan dengarkanlah dia." Kau dikasih, kenapa anaknya dibiarkan mati? Padahal sudah bangkit. Jadi Yesus mati itu. ya apapun dia ceritanya telah mau mengalahkan bangkit pun maut. deh. Dia telah Iya, mengalahkan maut. Jadi dia loh, sudah mengalahkan maut gimana? Orang dia jadi maut kok 3 hari? Dia udah maut 3 hari. Berarti dia kalah. memang melewat kebangkitannya saja. Nggak bisa deh. 1 menit pun mati ya, berarti kalah. KO. Berarti KO Yesus. Mati itu adalah maut. Karena penguasa maut ada iblis. Makanya mengatakan dari sekalian ini di Bibelmu di Ibrani dikatakan penguasa maut ada iblis. Karena Yesus sudah menang, makanya dia sudah bangkit. Dari mana menangnya? 3 hari dia mati. Dibangkitkan Ya, lagi, sudah bukan bangkit sendiri. Dia sudah bangkit. Dibangkitkan. Kisah Rasul 5:30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kau bunuh dan kau gantung di pohon bersilang. Itu ayat aslinya. Dibunuh dia. Makanya tadi abang ikut, abang cermati, kamu hanya bicara doktrin, karena doktrin dulu yang saya alami begitu. Karena saya terikat dengan doktrin. Gimana kakak yang tidak kuat, iya. makanya kakak meninggalkan Yesus. Nggak bisa, nggak ada logika. Saya ini mualaf karena saya cinta Yesus. Mana ada Saya alasan mualaf kayak karena sesungguhnya saya ini pengikut Yesus, bukan kalian. Karena semua doktrin-doktrin itu Pengikut Yesus kamu alaf. Loh, jelas dong. Kalau saya kupas lagi lebih dalam, Yesus itu Muslim loh. Ada data semua. Yesus gak kena Kristen. Muslim dia. Mengajar bagaimana ajaran tauhid ya, ajaran. Ya, kitab Musa mengatakan di Ulangan 6:4, "Sema Israel Adonai Elohim Adonai Had." Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu bukan tinggi tertunggal. Kita yang Karena mengenal kalau kebenaran kamu sudah belajar diketahui, konsep tapi tertunggal, mereka tidak benar. mendengarkan, biarkan saja. Dengar, kalau konsep tertunggal itu 3 Tuhan itu fix fakta. Karena konsep tertunggal yang saya pelajari dulu, Allah bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Allah atau bukan Bapa. Kalau udah katakan bukan, berarti berbeda mereka semua nih. Tuhan 3 itu tertunggal loh. Makanya ketika debat antara sesama Kristen, antara denom oneness dengan tertunggal, oneness menuding Tuhan tertunggal itu 3. Masuk akal. Karena Gini, juga ada Kak. ayat. Gimana? Hal yang kelihatan saja bisa manusia tidak percaya, apalagi hal yang tidak kelihatan. Apa maksudnya relasimu tuh? Coba, nggak paham ya? Ya karena kakak tidak mempercayai Yesus ya. Saya kakak percaya itu meninggalkan. Yesus. Saya percaya Yesus, tapi percaya sebagai apa? Sebagai manusia yang tidak mempercayai manusia adalah antikristus dan penyesat. 2 Yohanes 1:7. Catat tuh. Yesus datang ke bumi sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Catat tuh, 2 Yohanes 1:7. Siapa yang bilang bukan sebagai Tuhan? Loh, 2 Yohanes 1:7 baca dulu tuh, supaya kamu jangan nguntur terus dari tadi. Coba kamu baca dulu keras. 2 Yohanes 1:7 baca dulu sebelum kita lanjutkan.
Makanya Yesus mengatakan dirinya anak manusia, bukan anak Tuhan. Banyak ayat mengatakan anak manusia, merujuk pada dirinya, anak manusia. Tidak pernah dia katakan dia anak Tuhan. Yang jelas Yesus itu adalah Allah. Apa? Karena kakak tidak percaya makanya tinggalkan Yesus. Yesus, saya Aduh, saya ini pengikut Yesus, bukan kamu. Kamu pengikut Paulus. Kristen pengikut Paulus. Saya Sok tahu. Loh, saya tanya lagi pada kamu, apanya Yesus yang kau ikuti? Coba jawab dulu. Ngaku-ngaku pengikut Kenapa? Yesus. Apa dari Yesus yang kamu ikuti? Coba jawab dulu. Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama kita, Mengasihi sama berbuat kita. baik. Jangan Yesus- meninggalkan dia. Yesus mengajarkan bagaimana memperkenalkan Tuhan yang esa, yang kudus, yang nggak nampak, yang nggak mati. Ya, kalau mati berarti bukan Tuhan, karena sejatinya yang menghidupkan dan mematikan semua makhluk itu adalah Tuhan. Ulangan 32:39. Baca tuh, banyak lagi ayat lainnya. Nggak ngerti Tritunggal makanya ngomong gitu. Gimana? Makanya kamu kalau cerdas kamu jangan, saya dulu kayak kamu, saya dulu perasaan kali, oh Kristen benar benang. Saya ini dulu SD di Metodis, kuliah saya di Dimension, kalau tahu ya, di kampus Kristen ternama. Kakak, Saya sampai kuliah di Dimension masih Kristen saya, tahu nggak? Waktu saya masih kuliah di Dimension, dek, dengar. Kau cerdas berpikir, jangan bicara doktrin itu tadi. Saya kuliah di Dimension, kampus Kristen ternama. Setelah di Dimension saya belajar semua Bible itu. Ya. Jadi kamu dari tadi saya cermati bicara doktrin memang kawan-kawan gitu, doktrin ngeri kali doktrin. Saya paham tuh doktrinmu tuh, paham. Tapi kalau pelajar Bible, ayat-ayat yang Ya. disampaikan tadi, Mungkin saya coba sampaikan- Ya, masuk nih, silakan nih. Ya. Ya, saya masuk ya. Jadi begini adindaku, kenapa Bang Otak Waras ini sangat bersemangat sekali berbicaranya? Karena Bang Otak Waras ini kan mantan Kristen, dia mempelajari kitab kalian juga. Tadi dia sebutkan ada satu ayat di mana barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, maka itu adalah antikristus. Kamu sudah tahu belum ayat ini? Sudah tahu belum? Sudah tahu? Barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah antikristus. Sudah pernah baca ayat ini belum? Jenny sudah pernah baca ayat ini enggak? Santai aja, kita nggak usah ini di sini. Ini Uni bacakan ayatnya ya. Izin nih, aku masih sedikit nih, nggak pernah nih dibaca nih. Saya dulu gitu, waktu saya masih Kristen, hanya ke gereja saja dibuka ikuti pendeta. Itu nih, lanjut. Dalam kitab kamu 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 sayang. Ya. Kita nggak usah terlalu keras sih, karena memang berdiskusi dengan umat Kristen ini kalau kita keras takutnya mereka begitu, mereka tidak nyaman dan mereka kabur. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya menghormati Jenny sebagai wanita, sebagai adinda, sesama negara kita ya, karena kan tugas kita bukan mengislamkan dan membuat paham, tugas kita menyampaikan. Paham dan tidak paham itu pilihan, karena Allah yang akan memasukkan sama hidayah itu, kamu mau atau tidak itu pilihan kamu. Yang memberikan hidayah adalah Allah, memberikan pemahaman adalah Allah. Tapi pemberian terhadap kamu itu juga asbabnya kamu sendiri. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Allah saja ketika iblis meminta penangguhan waktu untuk menyesatkan manusia, Allah izinkan diberi penangguhan waktu. Masa kita manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk meminta tidak dikabulkan sama Allah? Kenapa kalian tidak jadi Islam umat Kristen? Karena kalian tidak mau, karena kalian menolak. Jadi Allah akan membiarkan kalian memilih apa yang kalian mau dengan konsekuensi yang sudah Allah katakan. Ingkar kepada Allah neraka, patuh kepada Allah masuk surga. Begitu ya. Jadi buat kalian teman-temanku Kristen, saya ini hanya memposisikan diri sebagai teman berdiskusi dengan kalian, bukan sebagai guru lah. Karena kalau nanti kalian merasa digurui oleh saya, ego kalian itu akan berontak. Yang ada kalian hanya akan menolak.
Tapi kalau saya posisikan diri sebagai teman belajar, silahkan kalau kalian bisa meluruskan saya, luruskan saya. Nah, tapi kalau kalian hanya ingin menghujat, meminta waktu bicara di koma saya untuk menghujat agama saya tidak perlu kasih waktu dan tempat. Ini tempat berdialektika. Berdialektika itu ada retorika, ada premis, ada proposisi, ada analogi. Itu masih diizinkan. Ada standing point, ya, begitu. Ya, Bang Zombie, siap. Jadi saya sedang tidak sholat, jadi makanya saya kalau sedang tidak sholat itu biasanya saya tidak terjeda walaupun waktu Ternate sudah masuk waktu zuhur ya. Buat teman-teman yang berada di Ternate, selamat menjalankan sholat zuhur. Semoga sholat zuhur hari ini tidak menjadi sholat zuhur terakhir. Semoga sholat zuhur hari ini merubah pemikiran, merubah jiwa, merubah jasmani, merubah rezeki dengan kekhusyuan sholat zuhur kali ini buat saudaraku yang ada di Ternate. Begitu juga dengan teman-teman yang insya Allah sebentar lagi masuk waktu sholat zuhur waktu Indonesia Barat. Semoga sholat zuhur nanti tidak menjadi sholat zuhur terakhir, dan semoga sholat zuhur nanti merubah banyak hal dalam kehidupan, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada azab Allah, semakin mencintai para al-anbiya, semakin mencintai para hamba-hamba Allah yang soleh, semakin para ulama, semakin mencintai agama Islam, semakin mencintai ilmu pengetahuan. Ya, semoga sholat kita menjadi asbab kita mendapatkan banyak kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Itu juga harapan saya untuk saya pribadi dan untuk antum semua yang menonton pada kali ini. Tadi saudara kita Jenny adalah salah satu kawan kita Kristen yang berhak atas ilmu pengetahuan yang kita pelajari, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, seandainya kalian itu ingin semudah saja bagi Allah menjadikan kita satu kaum. Maka Jenny Kristen itu atas kehendak dan izin Allah. Tapi kehendak dan izin Allah itu Jenny diberikan free will untuk memilih ikut atau menolak petunjuk yang Allah berikan. Allah memberikan petunjuk melalui nabinya. Pertama, Allah hadirkan Nabi Adam dengan sebaik-baik bentuk. Tentu ini adalah ciptaan pertama yang bahkan saking mulianya Nabi Adam alaihissalam dalam Islam, para malaikat diperintahkan untuk sujud menghormati ciptaan pertama ini. Dengan memuliakan ciptaan Allah, sejatinya kita memuliakan Allah. Dengan menghujat ciptaan Allah, sejatinya kita menghujat Allah. Bagaimana dengan teman-teman kita di belakang sana, di luar sana yang non muslim? Mereka mengatakan bahwa Adam ini terkutuk. Nauzubillahi min dzalik. Demi membela kehormatan Nabi pertama, manusia pertama, Adam alaihi salam, saya hadir sepanjang masa, sepanjang kehidupan. Insya Allah lisan saya akan membela kemuliaan Nabi kita Adam alaihissalam, yang adalah bapak moyangnya Nabi Ibrahim, bapak moyangnya Nabi Muhammad, bapak moyang kita. Saya menuntut umat Kristen yang menuduh Adam terkutuk untuk memberikan bukti tertulis bahwa Adam terkutuk dan menjadikan orang-orang berdosa. Ini tuntutan saya sebagai anak cucu Adam yang tidak mengizinkan nabi-nabinya dihina dan tokoh-tokoh mulia dihinakan. Kecuali kalian mau mengakui bahwa Tuhan pertama sekali menciptakan manusia itu menguji ciptaannya, karena dia nggak tahu ciptaannya ini benar apa enggak, gagal apa berhasil. Tapi Allah menguji manusia bukan untuk menguji ciptaannya bahwa ciptaannya gagal atau tidak, tapi menguji untuk diri kita sendiri. Karena Allah katakan, ya, ujian itu untuk menentukan bagi kalian mana yang paling baik, mana yang tidak. Jadi ujian itu buat kita menentukan siapa yang layak, siapa yang tidak layak, masuk surga atau masuk neraka. Karena surga dan neraka sudah Allah ciptakan sebelum Adam dan manusia diciptakan. Artinya Allah sudah tahu bahwa ada nanti manusia yang ingkar. Artinya Allah menetapkan segala sesuatu dengan pengetahuan Allah yang melampaui ruang dan waktu. Jadi kalau
kita bilang berarti Allah menghendaki dia masuk neraka? Tidak, tapi Allah sudah tahu bahwa ada manusia nanti yang ingkar. Maka yang ingkar diberikan hukuman, yang patuh diberikan apresiasi. Hukuman adalah neraka, apresiasi adalah surga. Dan Allah memiliki kehendak untuk hal itu. Ya. Jadi kita tetap harus menghargai saudari kita tuh seperti Jenny tadi, karena tentu di awal pertemuan dengan kita umat Islam, mustahil orang seperti Jenny akan langsung mengerti, akan langsung mengakui kesalahan dalam berpikir. Bani Israel saja dengan mata kepalanya melihat laut terbelah. Jangankan pakai tadi Jenny bilang nggak bisa pakai akal. Jangankan pakai akal. Waktu Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, bahkan Yesus menurut mereka menghidupkan Lazarus, apakah pada saat itu banyak yang beriman kepada Yesus? Waktu Musa alaihi salam membelah lautan, apakah rata-rata Bani Israel mengikuti Musa? Malah ingkar kepada Nabi Musa alaihi salam. Apakah jangankan menggunakan akal, menggunakan masalah magic saja, ya, sesuatu yang magic, sesuatu yang unlogic, sesuatu yang beyond logic terjadi dibawa oleh para nabi. Apakah mereka menerima nabi? Tidak. Memang hatinya ingkar. Memang mereka bukan orang yang ingin tunduk kepada Tuhan. Mereka mau Tuhan yang tunduk kepada mereka. Makanya orang Yahudi berkata kepada Nabi Musa, Bismillahirrahmanirrahim, wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jaharatan fa akadathum sa'iqa wa antum tanzurun. Kata Allah, kata mereka, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallah, kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu sampai kami melihat Tuhanmu. Mereka itu ingin mengatur Tuhan. Makanya kalau ada doktrin yang mengatakan Tuhan harus mati untuk menebus dosa kita, ini Tuhan yang ikut aturan manusia. Kecuali Tuhan sendiri menentukan bahwa untuk menebus dosa kalian aku harus mati. Kalau tidak ada aturan begitu, maka perkataan Tuhan harus mati untuk menebus manusia, ini adalah manusia yang sedang memaksa Tuhan mengikuti kehendak maunya manusia. Itu kenapa saya katakan manusia terbaik itu manusia yang tahu diri, sudah tahu kemanusiaannya, maka dia tidak akan berani ingkar kepada Allah. Manusia-manusia yang tidak tahu diri, saya anak Tuhan, saya ahli surga, surga itu warisan untuk saya ini keturunan Yahudi rohani, saya ini keturunan Yahudi rohani. Itu kan cuma klaim. Memangnya betul kalian keturunan Yahudi rohani? Dari mana legitimasi kalian mendapatkan bahwa kalian adalah Yahudi rohani? Kitab Tanakh ini untuk kami. Sejak kapan? Ngambil kitab orang. Katanya itu kitab yang mendefinisikan tentang Tuhannya. Tahu-tahu kitab itu dikatakan terkutuk. Ini loh. Belum lagi mengatakan Tuhan harus mati menebus hambanya. Tuhan harus mati. Tuhan masuk dalam kategori harus saja, itu sudah bukan Tuhan lagi. Karena Tuhan tidak pernah ditanya apa yang dia lakukan, tapi hamba Allah yang akan ditanya apa yang dia lakukan. Ini Tuhan kok harus, ya kan? Jadi inilah perbedaan antara kita dengan non-muslim dari agama Kristen, bahwa ketika mereka mengatakan Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu, ketika kita tanya dari mana kamu tahu Tuhan harus begini begitu? Oh, kami tahu ya tahu sendiri, ilham Roh Kudus. Sementara Tuhannya yang datang 33 tahun saja tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan harus mati untuk menebus mereka. Inilah ajaran yang kurang lebih sama, dengan penafsiran yang berbeda dan penjelasan yang berbeda dari penyembahan terhadap Molok yang mengorbankan, menumbalkan anak manusia. Ya, sangat mengerikan sekali. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari kejahatan lisan kita, dari kejahatan tubuh kita, kejahatan jasmani dan rohani dan jiwa kita. Dan mungkin saja asbab lisan kita, umat Kristen tersakiti. Tetapi ketika kebenaran yang kita sampaikan dan mereka tersakiti karena kebenaran itu, semoga kesakitan itu menjadi obat buat mereka.
supaya mereka berpikir ulang bahwasanya apakah betul Adam itu terkutuk dan berdosa, sehingga menuduh Tuhan membiarkan Adam turun-temurun mewarisi dosa, dan bayi-bayi yang mungil tidak berdosa yang lahir dari perut non-Kristen itu semuanya terkutuk dan berdosa. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin membenci, mengatakan anak bayi berdosa sebelum dia berbuat dosa? Bagaimana mungkin mengatakan anak manusia pertama dengan kemuliaan diciptakan itu adalah terkutuk dan berdosa? Bagaimana mungkin itu ada, kecuali pemikiran itu hadir dari iblis. Karena memang iblis ingin manusia membenci sesama mereka. Sedangkan Islam, kita tidak pernah bertemu dengan Bani Israel. Apakah kita diajarkan membenci Bani Israel? Bahkan kata Allah, "Summa tawallaitum illa qalilan minkum." Sebagian besar dari mereka ingkar, tapi ada yang kecil dari mereka yang patuh kepada Allah. Maka kita tidak bisa katakan seluruh Bani Israel itu terlaknat. Tidak bisa. Karena Nabi Musa Bani Israel, Nabi Yusuf alaihissalam Bani Israel. Kita justru diajarkan mencintai para nabi. Kita diajarkan mencintai para sahabat. Kita mencintai Hawariyun, mencintai Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Tapi kawan-kawan kita dari tadi kalian dengarkan, tidak bertemu dengan Nabi Adam, menuduh Adam terkutuk. Ular yang nggak ngapa-ngapain pun dikatakan iblis. Yang paling menderita nasibnya di dunia itu ular, teman-teman. Udahlah jalan pakai perut, makanannya debu, dikatai iblis lagi. Padahal nggak salah, padahal nggak ngapa-ngapain. Padahal jujur bilang, kalau kau makan buah itu, kau sama seperti Tuhan. Tiba-tiba malah disalahin. Yang paling menderita di muka bumi ini adalah ular, teman-teman, ya. Tapi Tuhannya malah suruh, cerdiklah seperti ular. Ular dikatakan iblis, tapi disuruh mirip ular. Nggak ngerti lagi lah kita ini, ya. Nggak ngerti lagi. Apa karena bentuk ular sebegitu mengerikannya? Ya, kasihan itu ular keket. Ya, masa penari ular dikatai penari iblis? Sedih sekali rasanya kalau kita mengizinkan atau membiarkan di depan kita orang-orang yang menyesatkan menggunakan kaidah-kaidah yang tidak baku dalam bahasa Indonesia ini berbicara berkoar, sementara kita tidak mampu membantah mereka. Itu sedih sekali rasanya. Kenapa? Kesalahan yang selalu disondingkan berulang secara sistematis itu lama-lama akan menjadi benar. Seperti mitologi ya, mitologi Yunani, mitologi Romawi, mitologi Mesir, itu diterima secara sejarah, pernah diyakini keberadaannya. Padahal pada waktu itu orang-orang ya berproses untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya, jadi mengerikan. Kalau seandainya ular adalah iblis, lama-lama ular akan dikatai iblis. Orang tidak bisa lagi membedakan mana iblis sebagai sifat, mana iblis sebagai nama, mana iblis sebagai gelar. Kita harus terus sendingkan ini. Terus ajak mereka berpikir. Kalau mereka menolak ya tidak masalah, kita tidak perlu kasar kepada mereka. Kita tidak perlu bersikeras kepada mereka. Dan saya berusaha untuk tidak mempermalukan mereka, walaupun mungkin ada candaan dari perkataan saya. Ya, mungkin seperti itu. Berakhir sudah diskusi Unirifa, Bang Datuk, Bang Otak Waras, dan Ustadz Arif Arza yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang ini banyaknya misionaris-misionaris yang mencari muslim-muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.